Yoho, selamat datang di channel Diope Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 974, akhirnya telah secara resmi rilis. Manga resminya bisa nakama baca di website dan aplikasi Manga Plus. Pada chapter sebelumnya, kita telah dikejutkan dengan terungkapnya identitas dari orang yang telah kita tunggu-tunggu selama ini, yaitu siapakah Denjiro. Denjiro ternyata adalah seorang bos Yakuza yang tengah berkuasa di Wano Kuni sekarang, yaitu bos Kyoshiro. Dan pada chapter kemarin juga telah menjadi jelas bahwa Komurasaki adalah identitas baru yang diberikan oleh Kyoshiro kepada Kozuki Hiyori. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas hal-hal menarik apa saja yang terjadi pada chapter 974 kali ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada awal chapter ini, kita diperlihatkan adegan Komurasaki bersama dengan Denjiro. Di sana terlihat Komurasaki sedang menyerahkan uang yang cukup banyak kepada Denjiro. Komurasaki meminta kepada Denjiro untuk membagikan uang itu kepada orang yang tidak mampu sebagai Ushimitsu Kozo. Meski Denjiro merasa Komurasaki sedikit memaksakan diri untuk mengumpulkan uang, yaitu sepertinya tidak lain dengan cara menipu orang-orang kaya, namun Denjiro bersedia untuk membagikan uang itu kepada warga kota Ebisu. Lalu panel selanjutnya cukup menarik. Di sana terlihat Denjiro meminta kepada Komurasaki untuk membawa kantong darah di baju kimononya setiap hari. Karena saat ini Shogun Orochi sepertinya telah mulai jatuh cinta kepada Komurasaki. Namun Orochi juga tidak tahu jika Komurasaki adalah anak dari Kozuki Oden. Jadi, jika terjadi sesuatu, peran Komurasaki akan berakhir dengan kematian dengan bukti darah yang selalu dibawa oleh Komurasaki. Lalu cerita berlanjut menceritakan flashback beberapa bulan yang lalu. Di sana terlihat Kaido dan Orochi. Orochi sedang membaca suatu surat yang berisi informasi bahwa kelima pengikut Oden, yaitu Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kikunojo, Momonosuke, telah datang dari 20 tahun yang lalu. Di sini Kaido sedikit tidak percaya dengan kondisi yang diceritakan oleh Orochi. Namun Kaido berkata, jika memang orang-orang dari 20 tahun itu masih selamat, jangan bunuh semuanya. Karena ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan pada orang-orang Kozuki yang masih selamat. Lalu tiba-tiba Orochi menceritakan kisah tentang seseorang. Orochi bercerita, orang itu bisa dipercaya. Dia terlahir dari keluarga aktor. Dia kehilangan orang tuanya saat ada pertempuran di Wano Kuni. Dia adalah orang yang hanya tahu bagaimana cara bertahan hidup di atas panggung. Dia benar-benar sudah kehilangan emosinya dan hidup dengan bersandiwara, terus-menerus berganti peran. Lalu seseorang itu diberi tugas oleh Orochi bahwa kau akan hidup seperti klan Kozuki yang asli, dan tanpa seorang pun yang tahu, kau juga akan mati sebagai Kozuki. Itulah peran penting yang akan diberikan kepadamu dalam kisah ini. Apakah kau siap untuk memainkannya sampai akhir? Di sini juga terlihat bahwa orang itu sedang ditawari sebuah buah setan untuk dimakannya. Lalu seseorang itu pun berkata, aku hanya mencari tempat untuk mati. Sebuah kehormatan bagiku menjadi bagian penting dari kebahagiaan seseorang. Lalu Orochi juga bercerita bahwa orang ini telah membantunya untuk mendapatkan uang di Kastil Oden. Dan uang itu digunakan untuk bekerja sama dengan Kaido. Dan Orochi juga sering mendapat informasi yang sangat berguna tentang Kozuki Oden. Dan hal yang paling gila menurut Orochi adalah orang ini sampai bersedia mati bersama Oden saat eksekusi bersama kawan-kawannya. Orang ini tidak mempunyai hati. Jika aku tidak menghentikannya, dia akan hidup sebagai pengikut setia Oden. Yang dia lakukan hanya memberikan informasi tanpa ada keraguan. Sungguh kesetiaan yang mengerikan. Kemudian panel kembali ke masa yang saat ini. Di sini diceritakan perjuangan para pengikut Oden yang harus melompat ke masa depan demi mewujudkan impian tuanya, yaitu membuka Wano Kuni kepada dunia. Namun ternyata rencana untuk menaklukkan penyerangan ke Onigashima bersama pasukan yang telah mereka kumpulkan itu tidak berjalan dengan lancar. 4.200 pasukan yang mereka kumpulkan, tidak satupun ada di sana. Momonosuke yang melihat para pengikut ayahnya tetap bersikeras untuk pergi ke Onigashima pun mencoba untuk melarang mereka. Namun, para pengikut Oden tidak kenal menyerah. Mereka masih berniat untuk menghabisi kepala Kaido. Dan akhirnya,
Di sana mereka menyadari suatu hal, yaitu dimulai dari Kawamatsu berkata, "Tapi ini sungguh sangat aneh." Kemudian ditambahkan oleh Raizo, "Rencana kita lagi-lagi bisa digagalkan." Kemudian Kanjuro pun menambahkan dengan berkata, "Seseorang, tidak, kita semua sudah memikirkannya." Di sana, para 9 sarung pedang merah mulai saling melihat satu sama lain. Namun Kinemon berkata, "Aku tidak ingin memikirkan hal ini. Namun, pasti ada mata-mata di antara kita. Jujur saja, melihat keadaan kita seperti ini, aku tidak ingin mengetahuinya." Di sela perkataan Kinemon itu, Okiku meneriaki Kinemon, "Kau bertingkah tidak seperti biasanya. Kau harus mencari tahu siapa mata-mata ini. Habisi dia. Kemudian melanjutkan rencana kita. Jika tidak, kita tidak akan bisa melanjutkan rencana kita." Namun Kinemon berkata, "Tapi mata-mata itu tidak akan menunjukkan dirinya." Dan di sisi lain, Kanjuro berkata sambil mengeluarkan air matanya, "Okiku benar, Kin. Ayo kita pastikan." Lalu panel selanjutnya pada chapter ini sungguh menjadi panel yang sangat membuat kami kecewa. Dengan penggambaran yang cukup menyeramkan oleh Oda Sensei, akhirnya terungkaplah siapa pengkhianat atau mata-mata selama ini. Dia tidak lain adalah Kanjuro. Tentu saja, di sana para pengikut Oden yang lain sangat terkejut dengan pengakuan Kanjuro ini, karena yang mereka tahu bahwa Kanjuro telah rela mati bersama mereka ketika eksekusi Oden. Namun, Kanjuro menjelaskan bahwa itu hanyalah aktingnya yang sempurna, dan ia juga telah kehilangan emosinya sejak kecil. Jadi sejak awal, Kanjuro bukanlah orang yang para pengikut Oden lainnya kenal. Kanjuro berkata, "Aku tidak mempunyai dendam apapun pada kalian, ataupun keinginan untuk melukai kalian. Aku hanya menyampaikan informasi pada Tuan Orochi saja." Lalu ketika Okiku menanyakan kenapa Kanjuro tega melakukan semua itu, dengan santainya Kanjuro berkata, "Karena namaku adalah Kurozumi Kanjuro." Lalu Kanjuro menambahkan lagi, "Apakah alasan itu tidak cukup bagimu?" Kemudian Kanjuro masih tidak berhenti. Ia menceritakan prestasi atau hal yang telah ia lakukan selama ini, seperti nyawa Yasuie yang menjadi sia-sia karena setelah Yasuie menutupi bocornya rencana Kinemon, Kanjuro tetap membocorkan rencana yang telah dirubah itu. Kemudian Kanjuro jugalah orang yang memberikan Fever Card untuk pergi ke Pulau Zou. Dan Kanjuro juga menyindir Inuarashi yang sudah sedikit menyadari keanehan yang terjadi, namun Inuarashi tidak mencurigainya. Lalu panel selanjutnya memperlihatkan kapal-kapal anak buah Kaido yang mulai mendekati kapal Kinemon dan lainnya. Mereka sepertinya telah diperintahkan oleh Orochi untuk memeriksa lautan sekitar sana. Lalu, meski dalam keadaan seperti itu, Kanjuro masih berkata, "Sampai saat ini, kenapa tidak ada satupun di antara kalian yang sadar adanya mata-mata? Padahal yang terjadi selama ini sudah terasa aneh." Tiba-tiba Kinemon telah kehilangan kesabarannya. Ia langsung menebas kepala Kanjuro hingga terlepas dari badannya. Namun meski Kanjuro telah kehilangan kepalanya, ia masih bisa mengeluarkan suara dan berkata, "Kakak, aku lebih senang jika kalian tidak tahu identitasku dan melawan orang-orang itu bersama kalian semua." Namun kali ini, Tuan Orochi sendiri yang ingin menghentikan sandiwara ini. Tuan Orochi berkata, "Kerja bagus, sekarang akhiri pertunjukannya. Bawalah Momonosuke ke Onigashima bersamamu." Dan ternyata Momonosuke telah dibawa oleh Kanjuro di kapal lain. Dengan kondisi tubuh Kanjuro yang masih sempurna dan Kanjuro yang tadi ditebas oleh Kinemon hanyalah gambar yang dibuat oleh Kanjuro dengan kemampuan buah setannya. Lalu di saat Kanjuro pikir semuanya berjalan sesuai rencananya, tiba-tiba kapal anak buah Kaido tertembak meriam seseorang. Dan itu tidak lain adalah dari kapal Luffy yang tiba-tiba saja muncul dari dasar lautan. Kemudian disusul oleh kemunculan kapal milik Law yang langsung menampung kapal kecil yang dinaiki oleh para samurai. Law berkata, "Berlayar menerjang badai besar dengan perahu sekecil itu. Kalian ini bodoh atau apa? Kalian terlalu meremehkan lautan. Dasar samurai." Dan masih ada lagi kapal yang menembaki kapal anak buah Kaido, yang tidak lain adalah Kid. Dia berkata, "Ada banyak samurai dan kapal yang menunggu kalian di pelabuhan sekarang. Mereka mengganggu sekali. Jadi aku berniat menenggelamkan mereka." Dan akhirnya, ketiga kapal dari generasi terburuk itu pun datang di waktu yang tepat. Kinemon pun terkejut melihat Luffy dan yang lainnya yang ternyata masih selamat. Dan bukan hanya Kinemon,
Kanjuro pun terkejut dengan berkata, "Aku tidak mengetahui semua ini." Para anak buah Kaido yang meski memakai kapal yang lebih besar pun merasa takut karena mereka harus melawan bajak laut. Dan chapter ini ditutup dengan adegan yang cukup keren, yaitu ketiga kapten bajak laut generasi terburuk digambar secara close up dengan ekspresi dan tekadnya masing-masing. Di sini Luffy berkata, "Kalau sudah di lautan, kalian akan menghadapi bajak laut." Chapter 974 selesai di sini. Dan minggu depan tidak libur. Pada chapter kali ini, kita telah mendapat jawaban dari pertanyaan yang selama ini kita nantikan, yaitu siapa pengkhianatnya. Dan jawabannya adalah Kanjuro. Sungguh mendengar fakta ini, memang kami merasa lega karena telah mengetahui siapa pengkhianatnya. Namun, dalam waktu yang sama, kami merasa kecewa, yaitu kenapa harus ada pengkhianat di antara 9 sarung pedang merah pengikut Oden yang sudah sangat kita kagumi itu. Ya, memang semua cerita ini adalah kehendak Oda Sensei, dan memang rasanya Oda telah berhasil lagi mempermainkan perasaan kita. Dan hal menarik lagi di sini adalah ketika Kanjuro juga merasa kaget ketika melihat Luffy dan lainnya bisa muncul kembali. Di sini bisa kita perkirakan bahwa kemungkinan entah Luffy, Law maupun Kid telah menyadari bahwa sepertinya ada yang tidak beres dari salah satu 9 sarung pedang merah. Namun, menurut kami, orang yang paling mungkin untuk menyadari adanya pengkhianat di sini adalah Eustace Kid. Karena Kid pernah dikhianati oleh Apu dan Hawkins. Atau yang lebih menarik lagi, apakah dibalik munculnya Luffy, Kid, dan Law ini juga telah ikut campur tangan si cerdik Denjiro alias Kyoshiro? Karena melihat pada sebelumnya, Kyoshiro pernah melihat Zoro yang melindungi Komurasaki. Hoho, emang Aquano ini penuh dengan drama dan kejutan yang sangat pantas untuk kita ikuti. Jadi, mungkin cukup sampai di sini saja video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.